dan Nina, apa kabar kalian? Perkenalkan, nama Kak Sonia Francisca. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kania. Kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pantun. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kalian udah pada tahu belum apa itu teks pantun? Atau kalian udah ada yang pernah melihat teks pantun atau pantun itu seperti apa? Oke, maka kakak akan jelaskan terlebih dahulu ya, biar kita lebih paham sebenarnya pantun itu seperti apa. Oke, nah pertama-tama kakak akan menjelaskan tentang pengertian pantun sendiri. Pantun sendiri itu merupakan kesusastraan bahasa Indonesia masuk pada puisi lama. Loh, apa bedanya sama puisi, Kak? Puisi dengan pantun itu berbeda. Puisi memiliki baris yang lebih banyak daripada pantun. Pantun memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, pantun memiliki 4 baris dalam satu bait. 4 baris dalam satu bait ya. Lalu, pantun sendiri memiliki sajak ABAB. Oke, tadi 4 baris dalam satu bait. Lalu bersajak ABAB. Dan dalam satu baris ini, dalam setiap barisnya memiliki 4-6 suku kata. Jadi tidak bisa lebih daripada itu. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai struktur pantun sendiri agar kita bisa paham nih bagaimana sebenarnya cara kita membuat pantun yang baik dan benar. Nah, ada 4 tadi kakak jelaskan kan mengenai pantun sendiri, 4 baris. Baris 1 dan 2 kita sebut sebagai sampiran. Baris 3 dan 4 kita sebut sebagai isi. Oke, untuk lebih jelasnya kakak akan menjelaskan di dalam teks seperti ini ya. Oke, kalian bisa lihat ya di sini. Di sini itu ada penjelasan barisnya. Baris 1 dan baris 2 kita sebut sebagai sampiran. Baris 3 dan baris 4 kita sebut sebagai isi. Nah, di dalam baris 1, 2, 3, dan 4 kita bisa sebut sebagai bait 1. Oke, kalian sudah ngerti ya struktur dari teks pantun sendiri. Oke, selanjutnya pantun sendiri tidak bisa nih dibuat sembarangan. Pantun sendiri memiliki kesusastraan bahasanya sendiri, berbeda dengan puisi. Kakak akan memberikan unsur kebahasaan. Kalau kalian bisa pahami di sini, unsur kebahasaan akan kakak sebutkan ya. Kalian catat. Pertama, diksi. Oke, stop. Diksi. Apa itu diksi, Kak? Diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata. Oke, nih. Kakak akan tunjukkan ke kalian, diksi merupakan pilihan kata. Nah, pilihan kata itu untuk kita menuliskan pada bait pertama atau pada baris pertama dan baris kedua. Selanjutnya ada bahasa kiasan. Nah, yang paling unik dari pantun adalah adanya bahasa kiasan atau makna secara tidak langsung. Seperti misalkan rembulan memasuki relung-relung jendela kamar. Itu kan tidak mungkin rembulannya beneran masuk ke kamar kita gitu. Tapi yang mengartikan bahwa hari sudah malam, seperti itu. Itu merupakan bagian dari kiasan. Lalu ada imaji, di mana pembuat pantun itu bisa membangunkan imajinasi pembacanya. Setelah itu ada bunyi. Bunyi merupakan bagian di mana kita membacakan pantun itu membutuhkan ritme dan rima. Jadi tidak bisa asal-asalan dalam membacakan pantun. Lalu Kak, tadi kata kakak pantun sendiri ada jenis-jenisnya, Kak. Benar sekali, pantun ada jenis-jenisnya. Nah, jenis pantun itu ada 3. Ada yang tahu kalian, Rudi atau Nina? Oke, kakak akan jelaskan ya jenis-jenis pantun sendiri. Jenis-jenis pantun itu ada 3. Yang pertama, pantun biasa. Pantun yang biasanya kalian dengar atau kalian baca dalam majalah atau kalian dengar melalui radio atau acara. Nah, selanjutnya ada pantun Karmina. Pantun Karmina ini jarang digunakan karena dia memiliki 1 atau 2 baris saja. Cukup singkat ya pantun Karmina. Selanjutnya ada pantun Talibun. Nah, pantun Talibun ini merupakan pantun yang cukup panjang karena dia berisi dari
6 sampai 20 baris. Berbeda dengan pantun biasa. Pantun biasa hanya terdiri dari 1 sampai 4 baris saja. Pantun Carmina terdiri dari 2 baris saja. Dan pantun Talibun terdiri dari 6 sampai 20 baris. Jadi kalian jangan terbalik-balik ya. Nah, jadi bagaimana nih? Apa kalian sudah paham, Rudi maupun Nina, tentang apa sih sebenarnya pantun itu? Bagaimana pantun itu kita buat? Dan apa sih jenis-jenis bahkan struktur dari pantun sendiri? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanya ke kakak. Dan kakak akan memberikan contoh sekarang untuk kalian bisa latihan dan kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, sekarang waktunya latihan. Nah, kakak akan memberikan soal. Kalian harus catat dan kalian harus jawab, oke? Soalnya nggak banyak, hanya 1 saja, namun kalian pasti bisa memahami ini kalau kalian menyimak videonya dengan baik dan seksama. Oke, pada baris pertama kakak akan mengambilnya dari buku ujian nasional. Jadi sekalian kita latihan untuk ujian nasional nanti. Oke, pada baris pertama, pergi menonton adu silat. Ayo dicatat dulu. Pergi menonton adu silat. Sudah? Baris kedua, duduk di depan dekat pentas. Baris kedua, duduk di depan dekat pentas. Ayo, sudah? Ina, Rudi? Baris kedua, duduk di depan dekat pentas. Jangan ditambah-tambah ataupun dikurang ya katanya. Baris ketiga, jika ingin di jalan selamat. Baris ketiga, jika ingin di jalan selamat. Sudah? Baris keempat, titik, titik, titik. Nah, ada ABCD-nya nih. Ayo ditulis lagi ABCD-nya. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Cita-cita pasti tercapai. A. Cita-cita pasti tercapai. B. Rajin belajar pasti naik kelas. B. Rajin belajar pasti naik kelas. C. Janganlah kalian bermalas-malas. C. Janganlah kalian bermalas-malas. Dan D. Patuhi rambu lalu lintas. Ingat, pantun memiliki sajak A, B, A, B. Oke, jadi kalian pasti bisa mengerjakan soal ini. Yang terakhir itu D, patuhi rambu lalu lintas. Kakak akan memberikan waktu. Kalian harus bisa menjawabnya karena ini hanya 1 soal dari kakak. Setelah itu kakak akan minta dan akan menjelaskan kembali mengapa jawabannya yang terbenar. Kakak berikan waktu 30 detik untuk mengerjakannya karena ini hanya 1 soal. Kalian akan memahami dengan cepat. Selanjutnya nanti kakak akan memberikan 1 soal lagi. Jadi ayo dipercepat. Oke, sekarang kita jawab ya. Tadi teks pantunnya seperti ini. Pergi menonton adu silat, duduk di depan dekat pentas. Jika ingin di jalan selamat, apa jawabannya?
Oke, jawabannya itu yang tepat adalah D. Patuhi rambu lalu lintas. Kenapa Kak seperti itu? Karena meskipun yang di baris pertama dan di baris kedua merupakan tentang silat atau pentas, dan di bawahnya ini tentang selamat, tadi kakak sudah jelaskan bahwa bisa jadi sampiran dengan isi tidak berhubungan. Nah, jadi ketika namun baris 1 dengan 2 itu berhubungan, baris 3 dengan 4 itu berhubungan. Jadi kalian tinggal mencari atau melihat baris ketiganya saja. Itu tips dari kakak ya. Kita lihat baris ketiga. Jika ingin di jalan selamat, nah dari A, B, C, D ini yang membahas mengenai jalanan yang mana nih? Bagian D, benar, patuhi rambu lalu lintas. Oke, satu soal lagi dari kakak, biar kalian lebih paham ya. Baris pertama, nenek pergi ke pasar Bungu. Nenek pergi ke pasar Bungu. Baris kedua, membeli baju untuk si Bintar. Baris kedua, membeli baju untuk si Bintar. Dua baris setelah itu, titik. Bagian isi titik. Pertanyaannya, isi yang tepat untuk melengkapi pantun pendidikan di atas adalah isi yang tepat untuk melengkapi pantun pendidikan di atas adalah A. Giatlah membaca tuk tambah ilmu. Giatlah membaca tuk tambah ilmu, agar kamu jadi anak pintar. Giatlah membaca tuk tambah ilmu, agar kamu jadi anak pintar. B. Kakak pergi ke sekolah, tak lupa membawa buku. C. Ingatlah ajaran Tuhanmu, jadilah kau anak sabar. C. Ingatlah ajaran Tuhanmu, jadilah kau anak sabar. Dan D. Kalau berlaku jaga hatimu, agar hati tidaklah gusar. Oke, kakak kasih waktu 30 detik untuk menjawab, nanti kita bahas selanjutnya. Ingat, pantun pendidikan ya. Oke, bagaimana Rudi dan Nina? Jawabannya apa nih kalian? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa Kak A? Karena jawaban A merupakan pantun pendidikan dan merupakan ajakan untuk menambah ilmu supaya pintar. Seperti itu. Jadi kalian harus memahami apa keinginan penulis atau apa keinginan pertanyaan tersebut. Kalau yang pada soal pertama tadi kita melihat pada baris ketiga karena baris ketiganya ada. Namun pada soal nomor 2 kita tidak memiliki isi dan kita harus menebak isinya apa. Sedangkan dalam pertanyaannya ada perintah untuk melihat teks pantun pendidikan. Jadi kita isi jawabannya A. Giatlah membaca tuk tambah ilmu, agar kamu jadi anak pintar. Kalau kita satukan, nenek pergi ke pasar Bungu, AB, membeli baju untuk si Bintar, U dan R. Selanjutnya kita lihat di A-nya. Giatlah membaca tuk tambah ilmu, agar kamu jadi anak pintar. Oke, sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Maafkan jika ada salah-salah kata. See you next video.